Nggak sengaja ketemu sama mobil kamuflase lagi tes jalan di jalan tol Jakarta Cikampek. Dari bentuknya yang boxy, model lampu depan, lampu belakang, sampai ada box kayak gitu, kemungkinan besar adalah Chery J6. Tapi bukan versi listrik murni, melainkan model EREV atau Extended Range Electric Vehicle. Kenapa EREV? Coba simak barang-barangnya. Pertama, plat nomor sementaranya nggak ada list biru khusus BEV. Kedua, ada knalpot di bagian belakang. Dan ketiga, tersedia 2 port pengisian di kiri dan kanannya. Tentu buat isi baterai serta isi bahan bakar. Kalau di China sana, model ini namanya Chery Fullwind X3L. Sempat viral di negaranya. Ingat kejadian gagal nanjak di anak gunung Tianmen? Ya ini mobilnya. Ya Chery Global udah klarifikasi kalau gagal nanjaknya karena pengait utama atau slingnya lepas saat itu. Oke, balik lagi ke mobil J6 EREV atau Fullwind X3L dan peluangnya buat dijual di Indonesia. Kalau udah uji jalan kayak gini, artinya pabrikan lagi mastiin kendaraan tersebut siap, aman, dan relevan dengan kondisi nyata wilayah pemasaran mereka. Tapi apa bakal dijual ya tergantung hasil tes dan strategi Chery Indonesia ya. Tapi kalau lihat modalnya, mobil ini sebenarnya bawa banyak hal menarik. Salah satunya efisiensi dan jarak tempuh. Mobil ini pakai mesin bensin 1500 cc bertenaga 154 HP dan kerja bareng sama dual motor listrik yang menghasilkan tenaga 422 HP dan torsi gabungan 505 Nm. Sementara catatan akselerasinya dari posisi diam ke 100 km per jam disebut tuntas dalam 4,7 detik aja. Chery ngeklaim kalau mobil ini punya jarak tempuh hingga 1200 km lebih hasil satu kali kombinasi baterai dan tangki BBM penuh. Dia masuk jenis hybrid, di mana menggunakan 2 sumber tenaga yakni mesin bakar dan motor listrik. Tapi pada model EREV, roda mobil digerakkan sepenuhnya oleh motor alias si mesin tidak terhubung ke roda dan hanya berfungsi sebagai genset atau generator untuk mengisi daya baterai. Ya mirip-mirip lah kayak di Nissan Kicks e-Power atau Rocky Hybrid. Tapi J6 EREV ini pakai baterai yang lebih besar dan bisa di-charge layaknya BEV. Di China, mobil ini dibanderol mulai kisaran 109.900 hingga 159.900 yuan atau sekitar 291 jutaan hingga 424 jutaan rupiah. Kalau nanti dijual di Indonesia, ya kemungkinan bandrolnya bisa aja lebih tinggi, menyesuaikan sama kebijakan pajak yang berlaku. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira mobil ini cocok nggak dijual di Indonesia?